Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang program linier. Dalam program linier ini ada persamaan linier dua variabel. Nah, bentuk umum dari persamaan linier dua variabel itu ada AX tambah B sama dengan C, di mana A, B, C himpunan bilangan real, A, B tidak sama dengan 0, X dan D sama dengan variabelnya. Oke, sebelum nonton video saya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, untuk penyelesaian persamaan linear dua variabel itu ada beberapa metode. Metode yang pertama ini metode grafik. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, tentukan titik potong garis dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Kemudian tentukan titik potong garis dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Nah, langkah yang ketiga, gambar garis dari setiap persamaan. Kemudian yang keempat, tentukan titik potong kedua garis. Titik potong tersebut adalah penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Nah, ini ada contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier berikut. 2x tambah 3y sama dengan 8, 3x tambah y sama dengan 5. Nah, ini berarti harus kita tentukan dulu titik potongnya. Untuk persamaan yang pertama itu 2x tambah 3y sama dengan 8. Nah, jadi kalau untuk menentukan salah satu titik potongnya itu harus kita sama dengan 0. Nah, ini yang pertama itu x sama dengan 0. Jadi untuk mencari nilai y-nya itu kita substitusikan nilai x ke persamaan 2x tambah 3y sama dengan 8. Nah, ini berarti x-nya kita ganti dengan 0, jadinya 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 8. 2 dikali 0 itu sama dengan 0, berarti tinggal 3y sama dengan 8. Nah, yang kita cari itu nilai y-nya, berarti y sama dengan 8 per 3. Jadi jika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 8 per 3. Nah, untuk titik x, y-nya itu 0,8 per 3. Kemudian untuk mencari nilai X itu Y-nya harus sama dengan 0. Nah, caranya sama seperti contoh yang sudah saya cari ini. Itu berarti nilai dari 3Y ini kita substitusikan dengan nilai 0. Maka didapatlah 2X sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan 8 bagi 2, X-nya sama dengan 4. Nah, jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Jadi titik potongnya 4,0. Nah, untuk persamaan yang kedua, 3x tambah y sama dengan 5. Jadi caranya juga untuk mengisi dalam tabel itu mencarinya seperti pada contoh yang telah saya cari. Nah, ini untuk yang pertama itu x sama dengan 0, maka y-nya itu sama dengan 5. Kemudian kalau y sama dengan 0, itu x-nya sama dengan 5 per 3. Nah, kalau sudah mendapatkan titik potong dari kedua persamaan, itu kita gambar ke bidang kartesius. Nah, ini didapatlah gambarnya, bisa dilihat. Jadi untuk garis yang ungu itu persamaan dari 3x tambah y. Nah, dari 3x tambah y ini tadi titiknya itu x-nya 5 per 3, y-nya sama dengan 5. Kemudian garis yang hijau itu persamaan dari 2x ditambah 3y sama dengan 8. Nah, untuk x-nya itu 4, y-nya 8 per 3. Nah, 8 per 3 itu hasilnya 2, sekian-sekian. Maka letaknya di antara 2 dan 3. Nah, kalau sudah digambar ke bidang kartesius ini, untuk mencari titik potongnya itu kita lihat dari garis yang memotong. Nah, lihat ini bisa dilihat. Jadi garis yang memotong ini, itulah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Ini maaf, salah tulis. Berarti di sini X-nya 1, kemudian Y-nya 2. Nah, ini untuk yang kedua ada metode eliminasi. Jadi kalau untuk metode eliminasi ini menghapuskan salah satu variabel dengan cara menyamakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Nah, ini ada contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. 2x tambah 3y sama dengan 8, 3x tambah y sama dengan 5. Jadi contoh ini sama dengan contoh metode grafik. Ini berarti harus kita lihat dulu koefisien dari persamaannya. Mana yang mau kita eliminasi. Nah, kalau untuk yang pertama ini yang eliminasi itu yang Y. Jadi kalau untuk konstanta yang persamaan pertama ini ada 3, kemudian persamaan keduanya ini ada 1. Nah, itu cara mengalihkannya langsung saja kita balik. Nah, ini yang atas kita kali dengan 1, kemudian yang bawah kita kali dengan 3. Nah, didapatlah hasilnya 2x dikali 1, 2x, 3y dikali 1, 3y, 8 dikali 1, 8. Kemudian yang
persamaan kedua itu dikali dengan 3. 3x kali 3, 9x, y dikali 3, 3y, 5 dikali 3, 15. Nah, kalau sudah dikali dua persamaan ini, langsung saja kita jumlahkan. Nah, ini berarti menghilangkan. Berarti kalau untuk menghilangkan itu kita kurang 3y kurang 3y itu hasilnya habis. Kemudian 2x dikurang 9 itu hasilnya negatif 7x. Nah, ini 8 dikurang 15 itu hasilnya negatif 7. Nah, untuk mencari nilai x berarti negatif 7 dibagi dengan negatif 7. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian untuk menghilangkan yang x. Nah, lihat ini untuk yang x itu konstantanya ada 2 dan ada 3. Berarti ini langsung saja dikali, untuk persamaan yang pertama itu kita kali dengan 3. Persamaan yang kedua itu kita kali dengan 2. Nah, didapatlah hasilnya 6x ditambah 9y sama dengan 24. Kemudian 6x ditambah 2y sama dengan 10. Jadi semua persamaan ini kita kali dengan 3. Nah, ini langsung saja kita kurangin. Hasilnya sama dengan, nah ini 6x dikurang 6x, 0. Berarti tinggal 9 dikurang 2, hasilnya 7y. 24 dikurang 10 sama dengan 14. Nah, berarti y sama dengan 14 dibagi 7, y-nya sama dengan 2. Nah, ini ternyata hasilnya sama dengan metode grafik yang tadi. Hasilnya x sama dengan 1, y-nya sama dengan 2. Kemudian yang ketiga itu ada metode substitusi. Nah, substitusi ini menggantikan atau memasukkan. Nah, ini contohnya juga sama dari contoh metode grafik dan metode eliminasi. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 3y sama dengan 8, 3x tambah y sama dengan 5. Nah, ini yang pertama persamaan 1, kemudian yang kedua itu persamaan 2. Nah, kalau untuk metode substitusi ini harus kita ubah dulu bentuknya. Jadi y sama dengan ax tambah b atau x sama dengan cy tambah d. Nah, dari persamaan kedua itu yang paling mudah kita ubah itu persamaan kedua karena y di sini tidak mempunyai konstanta 1. Jadi langsung bisa dirubah menjadi, nah ini 3x tambah y sama dengan 5. Berarti itu langsung saja kita rubah y, 3x-nya ini kita pindah ruaskan. Y sama dengan 5 dikurang 3x. Nah, ini hasil peubahnya. Nah, kalau sudah dirubah, kemudian kita substitusikan. Karena ini tadi kita ambil persamaan 2, jadi kita substitusikan ke persamaan 1. Nah, didapatlah hasilnya. Nah, ini dapatnya ini. 5x kurang 3 ini dapatnya dari yang ini. Persamaan yang pertama itu kan 2x ditambah 3y sama dengan 8. Jadi y-nya ini kita substitusikan dengan 5 dikurang 3x. Didapatlah 2x ditambah 3 dalam kurung 5 dikurang 3x sama dengan 8. Nah, ini kalau sudah seperti itu langsung kita operasikan. Didapatlah hasilnya 2x. Kemudian yang dalam kurung itu kita kalikan. 5 dikali 3 15, 3 dikali 3x, 9x, sama dengan 8. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kita gabungkan yang sama-sama mempunyai variabel. Kemudian yang 15 ini kita pindah ruaskan ke kanan. Didapatlah 2x dikurang 9x sama dengan 8, karena di sini positif 15. Yang di atas positif 15, maka yang bawah ini berubah menjadi negatif 15 karena pindah ruas. Nah, ini langsung saja kita jumlahkan. 2x dikurang 9x sama dengan negatif 7x. Kemudian 8 dikurang 15 sama dengan negatif 7. Nah, x-nya itu sama dengan negatif 7 dibagi dengan negatif 7. Berarti x-nya itu sama dengan 1. Nah, setelah dapat nilai x-nya sama dengan 1, kemudian langkah yang keempat itu kita substitusikan hasil dari x-nya. Nah, ini hasil x-nya ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Jadi terserah mau pilih persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, kalau untuk yang saya cari ini ke persamaan 2. 3x tambah y sama dengan 5, x-nya kita ganti dengan 1, berarti menjadi 3 dikali 1 tambah y sama dengan 5. Kemudian 3-nya kita pindah ruaskan, jadinya y sama dengan 5 dikurang 3, y-nya sama dengan 2. Nah, untuk metode substitusi juga hasilnya sama, x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2. Jadi kalau untuk ketiga metode yang sudah saya bahas, itu kalau perhitungannya dan operasinya benar, hasilnya akan sama. Jadi x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2.
Nah, kemudian yang kedua itu saya bahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi kalau tadi persamaan itu tandanya sama dengan, kalau untuk pertidaksamaan itu ada AX tambah BY kecil dari C, AX tambah BY besar dari C, AX tambah BY kecil dari sama dengan C, AX tambah BY besar dari sama dengan C. Nah, ini contohnya. Gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah y kecil dari 4, kecil dari sama dengan 4, 3x tambah 4y kecil dari sama dengan 12. Nah, jadi harus kita cari dulu titik potongnya. Titik potongnya itu berarti kita mencarinya menggunakan tabel. Kita ganti jika mencari nilai x berarti y-nya sama dengan 0, mencari nilai y x-nya sama dengan 0. Sama dengan metode grafik yang saya bahas sebelumnya. Nah, ini x sama dengan 0 berarti y-nya sama, berarti langsung saja 2 dikali 0 itu sama dengan 0, y-nya sama dengan 4. Kemudian jika y sama dengan 0, maka 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 4 dibagi 2, berarti x-nya sama dengan 2. Nah, untuk persamaan yang kedua, 3x ditambah 4y sama dengan 12. Untuk x sama dengan 0, berarti 3 dikali 0 itu sama dengan 0, tinggal 4y sama dengan 12, y-nya sama dengan 12 dibagi 4, berarti y-nya sama dengan 3. Nah, kalau untuk y sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 12, x-nya sama dengan 12 dibagi 3, berarti x-nya sama dengan 4. Nah, kalau sudah mendapatkan titik potong dari kedua persamaan, langsung saja digambar ke bidang kartesiusnya. Nah, ini untuk yang garis yang pertama itu titik potongnya ada x2, y-nya 4. Kemudian untuk yang kedua itu x-nya 4, y-nya 3. Nah, untuk mencari daerah himpunan penyelesaiannya itu kita lihat dari tandanya. Lihat dari tandanya. Nah, ini tandanya kecil dari semua. Jadi kalau tandanya kecil dari, itu berarti yang diarsir itu di bawah garis. Kemudian kalau tandanya besar dari, yang diarsir itu yang di atas garis. Nah, karena kedua persamaan ini tandanya kecil dari, maka yang diarsir itu untuk persamaan yang kedua itu ada 4 sama 3, itu berarti yang diarsir itu arahnya yang di bawah garis. Kemudian yang ke garis yang kedua ini juga itu di bawah garis. Nah, jadi kalau kita gabungkan dari kedua ini, maka yang diarsir ini yang di bagian yang saya coret. Inilah himpunan penyelesaian dari 2x tambah y kecil dari sama dengan 4, 3x tambah 4y kecil dari 12. Nah, lanjut ini untuk contoh yang kedua. Gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan x ditambah 2y kecil dari 8, 3x tambah 2y besar dari sama dengan 12. X besar dari 0, y-nya kecil dari 2. Nah, ini sama kita cari juga titik potongnya. Untuk persamaan yang pertama, x tambah 2y sama dengan 8. Jika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 4. Jika y sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 8. Kemudian 3x tambah 2y sama dengan 12. Nah, jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 6. Karena di sini 2y sama dengan 12, y-nya berarti sama dengan 12 bagi 2. Kemudian, jika y sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 12 bagi 3. Itu berarti 4. Nah, ini kita gambar juga ke bidang kartesius. Jadi titik potong yang pertama itu x-nya 8, y-nya 4. Nah, ini x-nya 8, y 4. Kemudian yang persamaan kedua, x-nya 4, y-nya 6. Nah, ini juga ada nampak perbedaannya. Yang satu ini garisnya putus-putus. Garis yang 4 sama 6 ini putus-putus. Kemudian yang 8 dan 4 itu garisnya garis utuh. Nah, itu perbedaannya ada di tanda kecil darinya. Karena untuk persamaan yang pertama itu tandanya kecil dari saja, nggak ada sama dengannya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini kecil dari saja, maka itu tandanya putus-putus. Garisnya itu putus-putus. Tapi kalau ada tanda sama dengannya, itu garisnya full. Jadi garisnya utuh. Kemudian itu ada y kecil dari 2. Berarti itu harus kita buat lagi garisnya. Nah, ini lihat. Karena y-nya kecil dari 2, jadi yang kita garis itu garis y itu arahnya ke kanan, kita tarik. Nah, kemudian ini tandanya untuk yang pertama tadi. Untuk yang pertama kecil dari 8. Berarti yang diarsir itu kecil dari itu arahnya ke dalam. Kemudian
Persamaan yang kedua itu besar dari sama dengan. Besar dari sama dengan itu berarti yang diarsir arahnya keluar. Nah, ini kemudian ada Y kecil dari 2, berarti itu arahnya juga ke dalam. Y-nya kecil dari 2. Nah, jadi dari ketiga garis ini, daerah himpunan penyelesaiannya itu, nah ini berarti ini arahnya ke atas yang diarsir. Kemudian ini arahnya ke bawah. Nah, ini juga arahnya ke dalam. Jadi yang diarsir itu, bagian yang diarsir. Jadi inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Tadi untuk persamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.